Shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh saya undang kita bangkit berdiri. Boleh beri salam kiri kanannya dulu dong. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada pagi hari ini. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya dong. Haleluya. Sampai di akhir bulan Januari 2024 penyertaan Tuhan begitu sempurna, amin. Begitu sempurna, haleluya. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kugunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari berseru pada Tuhan, haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang begitu sempurna bagi hidup kami. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat janji-janji-Mu yang dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih, biarlah kami berseru, biarlah kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan-Mu. Kita mau menyembah Tuhan. Katakan Tuhan Kau baik. Tuhan Kau baik. Yesus baik di dalam hidupku. Yesus sangat baik, teramat baik. Haleluya.
Jangan ada yang diam, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu, karena begitu sempurna penyertaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Kau beri kesempatan kami untuk terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami hanya bagi-Mu. Hidup kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
Sungguh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di Ini semua karena kebaikan-Mu kami ada pada hari ini. Dan bila kesempatan ini kami tidak akan sia-siakan bila kami terus memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang buat Tuhan, yuk. Tiada terukur kasih Tuhan di dalam hidup kita, amin. Tidak terukur. Setiamu Tuhan, panjang dan lebar yang melebihi
besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Karena begitu besar kasih setianya dan tidak berkesudahan. Amin. Berikan tos kiri kanan. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Haleluya. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Yesus. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, angkat tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah. Haleluya. Kasih Allah. Amin. Rahman-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi, kasih Allah. Ayo coba. Kasih Allah. Haleluya. Rahman-Nya pun tak pernah berakhir. Ayo lompat sama-sama ya. Dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi. Ayo, dengan sukacita. Lompat sama-sama. Dengan sukacita. Kami bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Tuhan itu tak berkesudahan, amin. Selalu baru setiap pagi. Yang setuju boleh dong angkat tangannya sama-sama dong buat Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita pada pagi hari ini. Tuhan hadir di atas pujian. Amin. Ada amin. Dengan sukacita. Ayo dong. Suaranya nyanyikan buat Tuhan. Ku naikkan pujian. Haleluya.
Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. dengan sukacita ku kan menyanyi dengan sorak-sorak. Haleluya. Ku naikkan Pujian. haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ayo sekali lagi dengan melompat sama-sama. Dengan sukacita, dengan sorak-sorak memuji. Segala kemuliaan, kehormatan, pujian hanya bagi Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan itulah tujuan kami, menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Dan akan dengan VOP. Di akhir zaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya, bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church, dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jianengsheng Jiaohui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok, didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna, yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjamuan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua, kita akan rapture untuk menyongsong Dia. Namun saat ini, gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin Tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman Perjanjian Lama sebagai zaman hukum,
yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugerah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman perjanjian baru, di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahyukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal ialah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh Roh Kudus, dan terdiri dari 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang, di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuridkan di gereja lokal kita. Melalui KUL dan Komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat, sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama Roh Kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan buat pesan. Dan bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami hingga kami dapat mengerti firman yang daripada Tuhan mulai gembala di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menjadi murid yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terjadilah sesuai kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia.
saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Mau responi firman Tuhan. Kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, oh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah. Berikan tepuk tangan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, mari kita sembah Tuhan. Oh, sungguh Engkau indah Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Yesus. Sungguh besar kasih setiamu, sungguh besar pengorbananmu, hanya
Hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Hidup kami dalam rancangan-Mu. Terima kasih untuk sampai hari ini Kau beri kesempatan kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk sampai hari ini Kau beri kesempatan kami untuk beribadah Tuhan. Sepanjang hidup kami percaya bila kami mengingatnya adalah keajaiban yang terjadi dalam hidup kami. Bila kami merenungkannya, Kau tidak pernah lepas pandangan-Mu atas hidup kami. Seringkali, acap kali, kami yang menjauh daripadamu. Kami yang memasang jarak daripadamu. Tapi Engkau Allah yang tetap diam di tempat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk hari ini Engkau melayakkan kami untuk kami menghampiri tata kasih karunia-Mu yang kudus. Sebab hidup kami di tangan-Mu. Oh, ku di tangan-Mu. Terakhir di bulan Januari, terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam seperti Maria, mengambil bagian kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2023, pemeliharaan-Mu sempurna. Tahun 2024 kami memasuki dengan visi yang bangkit dan menjadi terang. Untuk tahun Peidalet, tahun di mana mata Tuhan dan hati kami tertunduk kepadamu dan mulut kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami masuki minggu keempat untuk memuliakan Tuhan di bagian yang kedua ini. Terima kasih, biarlah ini menjadi benih yang tertanam dalam hati kami yang subur, yang akan berakar kuat dan bertumbuh, bertunas, berbuah dan dinikmati oleh Tuhan dan orang banyak sekitar kami. Memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Beri salam kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Ya baik.
Hari ini adalah minggu keempat. Seperti yang kita tahu bahwa minggu pertama dan minggu kedua itu visi gereja kita. Visi gereja 2024, yaitu bangkit dan menjadi terang. Yang minggu ketiga kita masuk dalam tema muliakan Allah. Dasarnya sudah saya sebut minggu kemarin. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti tema ibadah khotbah itu bisa mengikuti di YouTube, bisa dilihat di situ. Dan ini sambungannya untuk mendasari kita bagaimana kita memuliakan Tuhan, khusus untuk pemberian kita, harta benda kita. Kita baca di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Khusus ayat 7 saja kita baca. Ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Dan biarlah pembacaan kita melalui mulut kita ini kita dengar baik-baik melalui telinga hati kita, supaya kita mengerti bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambung di Maleakhi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Katakan amin, silakan duduk. Jadi hendaklah kita, setiap kita memberi apa yang harus kita beri kepada Tuhan melalui persembahan kita. Itu dengan kerelaan hati kita. Amin. Dengan kerelaan kita. Jadi bukan karena paksaan. Bukan, jangan sampai ketika kita beribadah, wah pendeta ini khotbahnya minta uang terus. Enggak. Kita di sini ketika kita memberi karena kerelaan. Amin. Kita memberi karena hati kita mengasihi Tuhan. Hati kita menghormati Tuhan. Jangan dengan sedih hati. Kalau Pak Niko setiap doa pengerja, 12.000 itu orang. Doa pengerja ya. Pak Niko sering begini. Waktunya kita memberi langsung wah ributnya minta ampun. Senang sukacita. Saya harap juga di sini seperti itu. Ketika kita waktunya memberi, ore, aku mau memberi kepada Tuhan yang memberi kehidupan kepadaku dalam hati kita. Sukacitanya seperti itu. Seperti saya ketika lulus SMA waktu itu. Saya tidak ada harapan untuk lulus. Karena ampun dah, tidak pernah masuk waktu itu. Ya. Tapi ketika pada waktunya ada kesempatan, saya harus pindah ke Balikpapan. Saya tidak naik 2 kali. Di Lawang SMA Lawang saya tidak naik. Di SMA Surabaya tidak naik lagi. Nuwakalnya minta ampun, aduhai. Ya? Kalau tidak masuk saya pelayanan. Saya baru mengerti ternyata salah. Mengutamakan pelayanan yang kelihatan mata. Harusnya menjadi bagian saya untuk berpendidikan dengan baik. Nah, kemudian pindah ke sini, atas kemurahan Tuhan saya masuk di SMA, langsung kelas 3. Oh, ajaib. Tahun depannya saya lulus. Sangat sukacitanya itu saya jalan kaki dari Rapak sampai Sepinggan. Saking senangnya. Saking senangnya saya jalan kaki. Dulu angkot ya, tapi saya enggak naik angkot, saya jalan kaki terus kembali lagi. Saya tinggal di Ruko Rapak situ, dulu kantor Betani waktu itu tahun 1990. Kantor gereja Betani itu di Rapak situ. Di Ruko Rapak situ. Saya tinggal di lantai 3. Jadi saya sangat bersukacita. Saking senangnya itu loh sampai jalan kaki demikian rupa. Maksud saya begini, ketika kita memberi kepada Tuhan, kita itu saking senangnya. Saya tidak mengharapkan Bapak Ibu keluar sak dompet-dompetnya masuk, enggak.
Tapi kita memberi itu dengan sukacita, secara proporsional. Tidak ngamuk ya, langsung, Bapak ini langsung menggairahkan iman saya. Saya mau ngasihkan 1 dompet semuanya. Enggak. Proporsional saja. Beri kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Tuhan itu bukan perampok, bukan. Beri dengan sukacita. Sukacitamu itu senang gitu loh memberi. Ya, bukan dengan paksaan. Karena apa? Ketika kita tidak dengan paksaan, Tuhan itu mengasihi. Tuhan itu, anakku ini ya kalau memberi ya, aku mengasihimu nak. Tuh senangnya ya. Kalau Tuhan memberi kata-kata kepada kita, Kuncoro, walaupun rambutmu tidak ada, aku mengasihi kamu. Kuncoro, walaupun kamu dulu tidak naik 2 kali, ada istrimu yang mengasihi kamu. Dia S1, kamu SMA. Tapi sekarang saya S2. Ya, wow, saya suka cita sekali. Kalau menceritakan bagaimana Tuhan berbuat baik kepada saya. Sepanjang hari kalau saya ceritakan tidak akan pernah habis. Karena seumuran saya 40 tahun hampir melayani Tuhan. Sejak SD saya melayani Tuhan. Tapi bukan berarti Kuncoro sudah kelihatan mengasihi itu, bukan. Masih penuh dengan kekurangan kita. Kita terus menuju kepada kesempurnaan. Terus disempurnakan selalu. Siapa di sini yang sudah sempurna? Angkat tangan. Mari kita belajar kepada yang sempurna. Kesempurnaan milik Tuhan. Mari kita belajar kepada Dia yang punya kesempurnaan. Amin. Karena itu mari kita terus disempurnakan setiap hari. Setiap hari kita disempurnakan. Saya bersyukur ada bapak saya, Pak Edi Sutopo. Ya, dulu pelayanan bisa sama-sama waktu masih di Blue Sky, ya Pak ya. Dulu Bapak melayani kemana-mana, saya masih main musik. Sampai sekarang saya masih main musik Pak. Terima kasih Pak Edi Sutopo sudah bisa bersama-sama beribadah tempat ini. Waktu kapan saya pas di Bengalon, Pak Edi yang ngisi firman Tuhan di sini. Ya saya bersuka cita bisa bertemu dengan orang-orang yang dulu mempengaruhi untuk saya mau mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita memberi dengan sukacita. Dan setiap persepuluhan yang Bapak Ibu berikan, mari bawa itu dengan sukacita. Amin. Ya, persembahan persepuluhan yang Tuhan yang ditulis oleh Maleaki itu supaya Bapak Ibu mengerti dari umpamanya 1.100.000 itu persepuluhan. Itu wajib hukumnya. Ya saya katakan wajib. Karena apa? Karena itu adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Jadi poin-poin penting adalah persembahan dan persepuluhan sering dianggap sebagai topik yang sensitif. Topik yang beberapa orang itu tidak suka membicarakannya. Karena sungkan. Di sini tidak. Mau topik keluarga, mau topik pengajaran, topik tentang kehidupan suami istri, topik tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan, topik tentang keuangan pun harus diajarkan. Karena kita harus memberi dengan sukacita, karena sudah tertulis di Alkitab. Jadi setiap yang berhubungan dengan uang itu bukan sensitif kalau di sini. Di GPI Gatot Subroto, Rayon 18, Mega Bekasi, sampai Rayon 18, Balikpapan, bukan hal yang sensitif. Karena kita tahu bahwa semuanya itu milik Tuhan. Itu hanya tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Topik ini juga merupakan salah satu hal yang sering kali menjadi perdebatan. Kalau orang di luar kita, ya banyak sekali. Ada pengajaran-pengajaran di TikTok, di YouTube. Tidak wajib memberikan perpuluhan katanya. Kalau di sini tidak wajib. Karena di perkataan di situ tidak wajib memberi perpuluhan ketika keluargamu atau saudaramu atau bapakmu atau mamamu atau orang-orang yang dekat kepadamu masih kekurangan. Perpuluhan berapa sih? Ya, keluarga kita kekurangan terus kita akan membantu dia itu berapa sih? Mamanya gaji kita 1.100.000 untuk dia itu tidak berarti apa-apa. Karena ketika kita memberikan itu, kita harus tahu bahwa ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita tahu bahwa janji Tuhan, tingkap-tingkap langit itu akan dibukakan kepada kita. Itu kita mengerti betul.
bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi bukan berarti transaksional dan bukan berarti bisnis ya. Ketika kita memberi aku percaya nanti bulan depan akan dikembalikan 10 kali lipat. Enggak. Kita memberinya dengan sukarela tadi. Kata-kata sukarela itu tidak mau membangkit-bangkit atau tidak hitung-hitungan. Minggu kemarin saya khotbah tentang memuliakan Tuhan bagian pertama. Saya nyanyi ini. Apa tadi? Ini lagu lama saya ketika ingat Mbah Kung saya kalau nyanyi lagu ini saya ingat sampai sekarang. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, maka kau lihat mujizat atasmu. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, maka kau lihat Tuhan berkuasa atasmu. Jadi ketika kita menghitung satu persatu berkat Tuhan, yang ada itu mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Saya tidak pernah bermimpi anak saya itu bisa sekolah di luar negeri. Saya tidak pernah bermimpi. Saya tidak pernah bermimpi kalau saya itu bisa punya usaha sedemikian rupa. Saya tidak pernah bermimpi. Tapi ketika saya tarik hidup saya, waktu dulu sampai sekarang, benang merahnya itu Kun. Coba hitung berkatmu. Satu persatu. Semuanya itu mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang karyawan, yang dulu mungkin ngantar surat saja. Mungkin dulu masih bagian fotokopi. Mungkin dulu masih bagian office boy mungkin. Tapi sekarang ketika beberapa puluh tahun kemudian sampai sekarang, Bapak Ibu bisa dipercaya menjadi kepala cabang, jadi pimpinan, jadi superintendent, jadi pengawas, jadi apapun. Itulah berkat Tuhan satu persatu yang harus Bapak Ibu hitung. Dan itu mujizat. Mungkin Bapak Ibu sekarang ya, setelah tajir melintir, kekuasaannya banyak. Ada waktunya kita masuk dalam tanda kutip padang belantara. Tapi masih ingatlah, harta-hartamu masih ada. Engkau masih bisa hidup sampai sekarang. Itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Jadi apakah zaman ini persembahan dan persepuluhan masih relevan? Relevan. Masih seperti yang Tuhan ingini. Bukankah ini hanya harus dilakukan pada masa perjanjian lama? Tidak. Persepuluhan yang dicatat dalam kitab Maliaki 3 adalah sebuah tantangan untuk membuktikan kesetiaan Allah. Jadi pembuktian bukan pembuktian kesetiaan kita. Perlakuan kewajiban kita, ketaatan kita. Itu membuktikan kesetiaan Tuhan, nanti pemeliharaan hidupmu daripada Tuhan. Katakan amin. Persepuluhan bukanlah sebuah prinsip. Nah ini, bukan prinsip bisnis rohani, bukan. Saya tidak akan pernah mengajarkan ketika engkau mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan mengembalikan 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Enggak. Yang Tuhan janjikan adalah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Kapan itu? Saya tidak tahu. Yang jelas ketika kita tidak menjadi lemah, Tuhan akan memberikan berkatnya. Ketika kita tidak meninggalkan iman kita, Tuhan akan memberikan berkat itu. Jadi jangan pernah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Dan jangan pernah lelah, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ratakan tanah bergelombang, hidupkan tanah yang berlubang. Menjadi iman dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Oh, menjadi siap di
iman. Jadi jangan pernah lelah, katakan samping kanan kiri, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan pernah lelah setia di hadapan Tuhan. Jangan pernah lelah. Ya. Di Mika itu tertulis, hai jiwaku, anakku, dengan apakah jiwamu engkau kulelahkan, kata Tuhan. Tidak ada, mungkin sakit penyakit Bapak Ibu yang tidak sembuh-sembuh. Mungkin perekonomian yang begitu menghalangi kita. Mungkin masalah keluarga yang begitu rumit dan runyam, seperti tidak ada jalan keluar. Mungkin pekerjaan yang tidak sampai-sampai nih, kok sepertinya tidak nyampe-nyampe nih, tidak datang-datang nih pekerjaan yang saya impikan. Mungkin sepertinya pelayananmu masih stagnasi. Tapi kata-kata lagu ini, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Jangan pernah lelah. Karena Tuhan yang akan meratakan tanah yang bergelombang. Dan menimbun tanah yang berlubang. Dan siap dibangun dalam dasar iman yang teguh. Amin Bapak Ibu. Ya, Malaki 3:10 harus kita lihat dari kerangka rohani bahwa kita memberikan. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat Tuhan. Jadi ketika kita mengembalikannya, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah secara berlipat kali ganda. Kalau bisnis rohani seperti itu. Enggak di sini. Ketika kita memberi saja. Enggak usah diungkit-ungkit saja. Saya suka kasih tahu gini. Jadi sepanjang bulan ini saya khotbahin 4 kali. Memang harus saya yang memberitakan. Supaya pengajaran ini jelas. Saya sampaikan Bapak Ibu, di sini ada full timer. Ada pelayan Tuhan yang kita dengan dengan anugerah Tuhan kita biayai untuk sekolahnya. Kita biayai sekolahnya sampai S1. Saya berharap supaya bisa selesai. Dari siapa biayanya? Dari setiap persepuluhan yang Bapak Ibu kembalikan. Dari setiap persembahan-persembahan yang ada kelebihannya. Persembahan-persembahan persepuluhan yang diberikan kepada gereja itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi semuanya itu dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Dan pastikan Bapak Ibu ya, saya pastikan saya tidak pernah mengambil uang persembahan, persepuluhan untuk kehidupan saya. Tidak pernah. Saya pastikan di sini. Ada bendahara Bu Arika, ada bendahara Pak David. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan dan kelebihan, keluarkan. Saya percaya, kenapa saya tidak ngambil? Kadang bendahara Bu Arika sampai pernah ngomong, Mas Pak Kun, ambil nah persembahan. Enggak, saya tidak akan ngambil persembahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan saya sedemikian rupa. Saya tidak pernah mimpi punya usaha, itu tidak pernah mimpi. Tapi Tuhan berikan usaha yang sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk Kuncoro ini tahu dan keluarga Kuncoro ini tahu. Kamu tuh dipelihara dari Tuhan. Bukan dari pemberian gereja, bukan. Tuhan yang memelihara saya sempurna adanya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalihkan perpuluhan, itu Bapak Ibu menabur di tanah yang subur. Pada waktunya ketika kita tidak menjadi lelah, akan tumbuh berbuah. Yang dinikmati itu ya, bukan kita yang menikmati. Tuhan menikmati hidupmu. Dan orang lain yang melihat bagaimana engkau berbuat. Amin Bapak Ibu. Jadi saya pastikan, saya sering ngasih tahu ini. Supaya Bapak Ibu jangan pernah berpikir, waduh ini gembalanya ganti-ganti mobil. Enggak. Kalau saya ganti mobil pakai uang saya. Karena Tuhan yang memberikannya. Amin. Tapi saya belum ganti mobil, uangnya belum ada. Haleluya. Ya, jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan itu, ya, karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kita. Tidak mungkin orang mengembalikan perpuluhan karena tidak ada berkatnya terlebih dahulu. Tidak ada itu. Pasti diterima dulu atas usaha yang Tuhan berikan. Kemudian dipotong 10%, 10-nya dikasih kepada Tuhan. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu ketika diberkati Tuhan mengembalikan 20%, 50%, 90%. Enggak, 10% saja cukup. Karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk semua yang ada ini, listrik, sound system, AC, hamba-hamba Tuhan yang melayani.
ya, yang melayani, semuanya kita harus sedemikian rupa untuk menghormatinya. Jadi Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu menabur, tapi dengan kerelaan, dengan sukacita. Amin. Dengan sungguh hati. Ya. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengecam mereka yang membayar persepuluhan, tetapi terjebak dalam motivasi ritual legalistik. Ritual legalistik itu apa sih? Legalistik itu yang tertulis. Peraturan yang kaku. Ritual itu ibadah. Ibadah yang diatur sedemikian rupa. Atau persembahan, persepuluhan, persembahan khusus yang diwajibkan sedemikian rupa. Dengan iming-iming tertentu. Enggak, di sini enggak ada iming-iming. Di sini yang jelas, Tuhan pasti kembalikan ketika kita tidak menjadi lelah. Esensialnya adalah jangan mengabaikan dasarnya. Dasarnya adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita baca di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong ini. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu, ini harus bold line, under bold line. Tulisannya ditebal, habis itu di garis bawahi. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini menjadi penting. Jangan sembunyi, itu hanya perjanjian lama. Enggak, Tuhan sudah ngomong. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dia menegur ahli-ahli Taurat, orang Farisi, pendeta-pendeta, STH, MTH. Ya. Kamu mengembalikan perpuluhan, tapi kanan kirimu kamu tidak pernah perhatikan. Jemaat yang dalam kesakitan, di sini Bapak Ibu ya, di sini setiap jemaat kita yang masuk rumah sakit, yang gereja tahu, kita akan pasti mengembalikan 300, memberikan apa ya namanya ya, bantuan. Bantuan tidak banyak. Kalau banyak ya habis gerejanya. Sekitar 300.000. Setiap jemaat Tuhan yang masuk rumah sakit, terus gereja tahu, kita akan pasti memberikan 300.000. Sudah dipastikan itu. Kalau ada yang dipanggil Tuhan dari jemaat kita terus inti keluarganya, kita akan memberikan 1 juta dari gereja kita. Itu wajib diberikan. Karena itu tanda bahwa gereja kita ini gereja yang memperhatikan. Memang tidak banyak, karena memang masih terbatas berkat kita. Tapi kita ada langkah untuk memperhatikan. Ketika nanti ada pembagian beras hari ini ya? Belum? Oh mohon maaf, bulan ini belum ada. belum ada ya bulan ini? Ya mohon maaf, bulan ini belum ada. Ketika ada persembahan beras, itu juga dari Bapak Ibu. Semuanya bisa ambil. Silahkan. Karena memang itu dari gereja untuk seluruh jemaat. Kenapa? Harus ada makanan dan minuman di rumahku. Maka ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit, kata Tuhan. Jadi terima saja beras itu. Memang itu hak Bapak Ibu. Hak seluruh orang, termasuk saya. Kalau ada kelebihan berasnya. Saya akan ambil. Kalau ada. Kalau enggak apa-apa, saya enggak pusing juga. Ya. Yang penting itu adalah ini sekedar ya Bapak Ibu supaya tahu. Bahwa semua itu dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu. Dari semuanya itu kita lakukan supaya apa? Kita mengerti bukan bisnis rohani. Setiap pernyataan, pengajaran itu bukan bisnis. Setiap Bapak Ibu memberi itu bukan bisnis, bukan. Tapi kerelaan hatimu memberi kepada Tuhan. Ya. Kemudian dan jemaat perjanjian baru apakah menghapuskan persepuluhan? Kalau di poin ini adalah sama sekali tidak. Karena tertulis dalam firman-Nya di Matius 23 ini, yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan.
Jadi hal-hal seperti ini harus diajarkan supaya tahu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu belum setia untuk mengembalikan perpuluhan. Apa sih sedikit? Mungkin sebulan saya cuma 100.000. 10.000 itu milik Tuhan. Gereja juga tidak akan, saya tidak akan telepon Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu punya perpuluhan terus nelpon saya, enggak, jangan. Pak Kuncoro ini perpuluhan, ya saya berikan, enggak. Kasih gereja, ada rekeningnya. Ya, tidak usah panggil saya, panggil bendahara atau transfer. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa semua yang kita lakukan itu dasarnya Alkitab. Persepuluhan harus dilaksanakan dengan motivasi kasih. Nah, motivasi kasih. Dan ketaatan kepada Allah dan perintahnya. Setiap yang kita lakukan itu dasarnya adalah ketaatan. Ketaatan bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih, katakan kasih. Yang keras 1, 2, 3. Ya. Jadi kalau umpamanya tentang keuangan harus semangat juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau siap menerima berkat, amin. Nah, siap memberi, amin sama. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa prinsip firman mengenai memberi persembahan seperti yang diajarkan Rasul Paulus suratnya kepada jemaat di Korintus. Satu, menabur secara proporsional. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini kata Tuhan. Kata camkanlah itu ya, perhatikan betul-betul. Perhatikan baik-baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini sudah firman Tuhan tertulis ini. Jangan pernah mimpi Bapak Ibu akan menerima banyak kalau taburanmu tidak ada. Itu sudah firman Tuhan tertulis. Camkanlah ini. 2 Korintus 9 ayat 6 ini. Jadi kita kalau menabur dalam jumlah sedikit, ya kita akan menuai jumlah sedikit juga. Itu sudah tertulis. Firman Tuhan sudah letterlek tertulis ini. Dalam hal kesetiaan kita tentang hal ini. Kemudian langsung cepat saja. Sedikit atau banyak, nah ini penjelasannya. Sedikit atau banyak dalam ayat ini tidak boleh selalu diartikan dalam jumlah. Sebagai contohnya ketika Tuhan Yesus, jadi kalau di sinagog di Israel, sebelum ibadah, itu ada kotak persembahan di depan pintu. Jadi bukan di dalam pintu sini, di depan pintu. Jadi dulu ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang kaya itu, kalau mau mengembalikan perpuluhan, uangnya dulu koin ya, enggak ada kertas. Jadi masuk ke kantong terus ditaruh di pundi-pundi persembahan, disiramkan dulu. Sampai ribut. Setelah itu, setelah kerincing-kerincing orang yang berlalu lalang mendengar, melihat. Banyak ya, luar biasa ya. Ada lagi satu lagi, masuk lagi. Tidak mau kalah dia masukkan lagi dari jauh. Ribut. Orang yang lalang menoleh. Waduh banyaknya. Ada ibu-ibu tua. Ibu-ibu tua. Mana kertasanmu tadi? Kertasin. Nah, ini contohnya supaya tidak kedengeran ya. Dia sambil takut-takut, mungkin dari sedih. Dia masukkan. Dung. Tidak ada yang lihat. Yang lihat siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngelihat dari sini. Lihat itu. Pemberian dia paling banyak. 2 peser seduit. 2 peser seduit itu 2.000 rupiah. Ya, kecil-kecil gitu. Tidak kedengeran. Karena cuma 2 titik. Tapi Tuhan memuji. Dia memberikan semua dari miliknya. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi memberikannya sebagian kecil dari uangnya yang segunung itu. Banyak. Jadi bukan jumlah yang Tuhan katakan di sini. Mari kita mengerti ini Bapak Ibu ya. Jadi setiap pemberianmu bukan karena jumlahnya. Tapi dari
apa kerelaanmu dan kasihmu kepada Tuhan. Sedikit dan banyak lebih berbicara tentang proporsi, terutama motivasi. Tentang motivasi kita memberi. Apa ketika kita memberi itu motivasi kita, saya bulan depan mau banyak. Enggak. Motivasi kita adalah memang kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sudah, that's it. Tidak ada alasan di balik itu. Rasul Paulus memakai kata menabur. Di 2 Korintus ini Rasul Paulus menulis tentang menabur. Dalam ayat ini agar kita melihat pemberian bukan sebagai sesuatu yang merugikan. Di mana kita kehilangan sesuatu. Tetapi sesuatu yang bisa tumbuh di kemudian hari. Bukan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ketika kita memberikan tadi, kita memberikan di gereja ini, kita tidak pernah tahu ternyata pada waktunya ada keluarga jemaat kita yang sakit. Dikembalikan sana pekerjaan Tuhan. Dari pemberianmu Bapak Ibu. Jadi bersukacitalah ketika kita memberi. Kedua, menabur dengan sukacita. Bukan karena paksaan. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan dengan hitung-hitungan, tapi karena mengasihi Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Jadi setiap pemberian kita hanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau dulu saya masih ketika waktu pelayanan, saya pelayanan di Betani Surabaya. Saya main musik di ibadah doa malam 1:30 pagi. Saya tahu kalau ketika saya main musik saya dapat persembahan kasih 10.000. Saya ingat betul sampai sekarang. Saya kejar itu 10.000 waktu itu. Ya, setelah dapat 10.000, besok paginya habis doa malam itu jam 4 pokoknya di Beratang situ, di Manyar Sindaru nomor 9 nomor 10 itu. Saya ingat betul setelah Kamis pagi itu, Jumat pagi, doa malamnya Kamis ya. Sudah Jumat itu. Saya beli nomor 5.000 rupiah dari persembahan itu. Bayangin itu. Ingat saya, aduhai, rusak waktu itu. Ya. Bayangin loh, dari persembahan kasih saya ambil 5.000 untuk beli nomor. Porkas KSDSP, saya lupa saya itu. Tahun 89 waktu itu kayaknya. Aduhai, kalau saya ingat Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Sepertinya pelayanan tapi keliru. Kelirunya hamartianya terlalu lebar. Nggak kena itu sudah. Dan setiap Kamis saya tahu, saya kejar itu. Ketika kita hari ini mengerti, setiap kesempatan yang diberikan kepada kita ketika melayani Tuhan, mari kita kejar pribadinya. Amin. Kita kejar bahwa Dia yang memberi berkat kepada kita. Bukan berkatnya yang kita kejar, tapi pribadinya, sang pemberi berkat itu. Kisah Rasul 20 ayat 35, lebih baik
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ungkit lagi sedikit ini tentang pendeta yang di TikTok. Ya, saya suka mengungkit ini supaya Bapak Ibu lebih tahu ini ada pendeta yang minta persembahan dari yang dilayani. Ya, ya ayo kamu harus memberi. Ya, ketika saya sudah melayani Bapak Ibu harus melayani saya. Tahu diri lah katanya. Lah, enak betul tahu diri. Lu yang tahu diri harusnya. Ketika kita melayani Tuhan, jangan mengharapkan sesuatu dari apa ketika kita melayani Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang mencukupkan semuanya. Tuhan yang akan memberikannya. Tuhan bahkan memberikan itu berlimpah-limpah. Saya ingat lagi ya, ini sedikit ya, enggak apa-apa ya. Tentang ketika di pelayanan yang lama, ini Mas Jimmy ini sama Mas Patrick ini, saya ketuanya. Waktu itu saya bersepakat dengan mereka, tanda tangan untuk tidak mau melayani kalau PK-nya tidak dinaikkan. Nih Mas Jimmy ini saksinya ini sama Mas Patrick ini. Ya, saya ketuanya, saya tanda tangan. Tapi waktu itu sepertinya benar, sepertinya waktu itu. Bahkan istri saya sepertinya dalam tanda kutip tidak mengenal saya. Kok enggak ngomong-ngomong sih kalau bikin kesepakatan katanya. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya tarik lagi sampai sekarang, salah itu Kun. Salah Kuncoro, salah. Ketika kamu melayani, sudah layani saja. Nanti Tuhan yang mencukupkan. Bukan orang yang mengambil kebijakan untuk berapa PK-nya, bukan. Sekarang saya sudah menyadari dan saya tidak kejar itu. Apalagi setelah terima terus membelikan SDSP, buntut, waduh. Enggak, kita semua orang bertobat, amin. Kita menuju kesempurnaan, amin. Ya. Jadi cara kita agar bisa melakukan prinsip ini pertama-tama adalah dengan menyadari bahwa pemberian kita adalah pertama-tama pemberian dari Allah. Jadi ketika kita mau memberi, itu pertama-tamanya Tuhan yang memberi. Kain dan Habel itu memberi juga kepada Tuhan. Kain dan Habel bukan langsung memberi saja, bukan. Tanaman itu ada bertumbuh. Kain dari hasil-hasil buminya. Habel dari lemak-lemak domba, ternaknya. Itu semua dari Tuhan duluan, baru memberi. Saya tidak berbicara Kain diterima atau Habel diterima, bukan. Saya berbicara bahwa semua yang diterima dulu, baru kita memberikannya kepada Tuhan. Dan tidak semuanya, Tuhan tidak minta semua. Enggak, tidak. Ya, kita menjadi murah hati sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Amin, katakan amin. Ya, yang rela tanpa paksaan untuk menyerahkan bahkan Tuhan Yesus turun ke dunia. Nah ini menjadi refleksi kita loh Bapak Ibu. Dia yang besar, dia yang mulia, dia yang agung, mengosongkan dirinya untuk menjadi sama rupa seorang hamba. Sama seperti kita bahkan mati di kayu salib. Untuk kehidupan kita menjadi eklesia yang ditarik dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Luar biasa Tuhan kita. Jadi mari kita ingat, ketika kita memberi, ingat Tuhan yang besar itu untuk kehidupanmu setelah ini. Untuk kehidupan kita setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Namamu tertulis. Bos Ferry. Anakku yang kukasih. Ibu Nonon. Masuklah dan sabatlah dalam ruanganku kata Tuhan. Ibu Elizabeth tertulis. Kun es Gadot Kuncoro. Oh ternyata masih namanya panjang. Noto boto ngombe lengo ketiban klopo. Tertulis dalam nama kehidupan. Haleluya. Saya harap nama Bapak Ibu tertulis. Amin. Jadi ketika memberinya dengan sukacita. Bukan dengan membangkit-bangkit. Ya. Yang ketiga sekarang. Menabur dengan iman. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah ini menjadi penting. Jadi mari kita
kita mempercayai setiap pemberian Tuhan, ya, petani itu dari 1 hektar jagung. 1 hektar jagung itu sekitar hampir 50.000 biji tongkol. 50.000 sampai 70.000 biji bonggol jagungnya itu, ya. Kalau petani itu 1 hektar menanam singkong itu dia bisa memanen itu hampir 50 ton sampai 60 ton. 1 hektar singkong. Dan semua itu ya, umpamanya 50 ton deh. Tidak semuanya dijual, tidak. Ada yang harus jadi benih. Ya. Ketika padi di sawah, padi 1 hektar. Mungkin estimasinya kalau di Kaltim ini 5 ton saja. 5 ton sampai 6 ton. Dengan pemupukan yang cukup. Kalau di Jawa bisa sampai 9 sampai 10 ton. Karena berbeda memang kalau di Jawa. Kalau di Kalimantan ini 1 hektar padi itu 5 sampai 6 ton. Dengan pemupukan yang cukup, semprotan hama yang baik dan pemeliharaan yang baik. Tidak semuanya langsung dijual, tidak. Ada sebagian kecil mungkin cuma 25 kilo yang akan jadi benih. Jadi benih. Demikian juga pemberian Tuhan kepadamu. Itu tidak semuanya harus dimakan. Ada benih, ada roti yang untuk dimakan, ada benih untuk ditanam kembali. Amin Bapak Ibu. Jadi pemberianmu, terimamu setiap bulan itu tidak semua harus dimakan. Ada benih yang harus disisihkan untuk ditaburkan kembali. Untuk dipanen lagi bulan depan. Jadi mari kita punya prinsip ini, kita menabur itu dengan iman. Karena dikembalikan daripada Tuhan. Ya. Ketika seseorang menaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebenarnya kita sedang mempraktekkan iman kita kepada Tuhan. Karena prinsip menabur itu life. Life itu apa? Labor. Tenaga. Atau kekuatan kita. I-nya influence. Pengaruh. Berbicara tentang pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, keadaanmu sekarang. Kau pemimpin cabang kah? Kombes kah? Brigjen kah? Ibtu kah? Pak Camat kah? Ya, pokoknya pangkatmu. Finance, keuanganmu. Kemudian yang E, expertise, skillmu, keahlianmu. Jadi Mas Jimmy, Mas Patrick ini memberikan persembahannya, keahliannya. Enak kan tadi main musiknya? Senang saya pokoknya. Enak kita main musik juga enak, betul kalau yang main enak. Terima kasih Mas Jimmy. Jadi semua yang kita berikan, life prinsipnya, tenaga, kekuatanmu, ya, terus pengaruh jabatanmu, kedudukanmu, itu juga dipersembahkan kepada Tuhan. Keuanganmu dan skillmu wajib dipersembahkan kepada Tuhan. Katakan wajib dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dia tidak menggantungkan imannya kepada pemberian Tuhan. Kita tidak menggantungkan iman kita kepada pemberian Tuhan. Tetapi kepada pribadinya. Ketika Tuhan memberikan itu bukan hasilnya yang kita lihat. Tapi yang memberi hasil itu. Sepanjang hidup saya mengetahui Tuhan yang bertindak. Tuhan yang berkarya. Saya terus mau belajar sempurna. Memahami itu. Mari kita belajar juga menyempurnakan diri kita. Untuk memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena pribadinya itu yang diberikan kepada kita. Ya, dan mari meyakini bagaimana Tuhan sanggup untuk menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Demikian firman Tuhan. Mari saya jemput panggil berdiri. Mari prinsip-prinsip ini mari kita sungguh pahami benar. Kalau kita menabur
menabur, mari kita menabur secara proporsional. Bukan karena banyak-banyakan jumlah atau malah ditulis di situ taburan ini banyak, bukan. Tapi kita menabur karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi. Yang kedua, dan taburan kita biarlah taburan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan kerelaan. Yang ketiga, ketika kita menabur karena iman kita, percaya kepada Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau berikan aku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Genap hidupku persembahkan. Mari bersama-sama. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau berikan aku dalam kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, mari dengan seluruh hati, mari angkat tanganmu bersama-sama. Ku tahu hidupku, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu penuhkanku. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Biar segenap hidup kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu. Terima kasih. Sebelum ini kami akan memberikan persembahan untuk misi Tuhan atau untuk diakonia, dan kami akan memberikan dengan sukacita sebab Kau terlebih dahulu berbuat kepada kami. Dan sembari kami memberi persembahan, kami akan mendengarkan kesaksian dari Pak Edi Sutopo. Biar kesaksian ini memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Silakan Pak. Pengumuman
pengumumannya, jadi dari Senin sampai Sabtu kita ada doa pagi. Ya Bapak Ibu, doa pagi, doa ini adalah nafas hidup kita. Jadi dari Senin sampai Sabtu ada doa pagi. Setiap pagi jam 7. Itu ada pengumumannya oleh Ibu Kak Isna. Dan setiap Rabu 2 kali seminggu, 2 kali sebulan itu ada kul. Kul ini kita untuk ibadah mesbah keluarga. Dari keluarga-keluarga terdekat dari wilayah tertentu. Mari kita gabung bersama-sama di situ karena ada kesaksian, ada saling menguatkan dan saling memberkati. Saling memberkati karena saling mendoakan. Amin. Jumat kita ada doa malam di sini. Di doa malam ini kita beribadah bersama-sama dan sharing firman Tuhan. Juga ada kesaksian yang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan sekalian langsung latihan untuk persiapan minggu. Baik, Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Percayalah bahwa kita untuk di gereja ini bukan orang yang nganggur. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita adalah orang-orang yang bekerja. Selama masih siang kita bekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Karena misi itu, amanat agung itu bukan untuk gembala saja. Bukan untuk misi saja seperti Pak Sutopo, tapi untuk semua orang. Tak terkecuali siapapun kita itu harus mempunyai hati yang misi. Untuk mengasihi jiwa-jiwa yang begitu banyak. Jadi jangan pernah memimpikan hasilnya, tapi mari kita lakukan saja bagian kita untuk memberitakan firman Tuhan yang mau kita bagikan di mana-mana. Kalau ada Bapak Ibu bisa kebagian ini, bisa dimanapun Bapak Ibu bisa kasih sama semua orang. Siapapun kesempatannya yang Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberi. Ya kita akan akhiri ibadah kita dengan bersyukur. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Biarlah gereja ini semakin kecil di hadapan-Mu. Tapi yang semakin besar hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang semakin terkenal adalah Yesus Kristus Tuhan. Pakai seluruh jemaat-Mu, pakai hamba-hambamu, pakai semuanya yang beribadah tempat ini untuk menjadi alat-Mu, penyambung lidah-Mu, untuk memberitakan kebenaran-Mu melalui apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, baik di marketplace, di mana kami beribadah, di mana kami bekerja, baik dimanapun kami berada. Kami percaya kami adalah duta-duta besar Injil Kerajaan Allah untuk memberitakan kebaikan, memberitakan kabar baik itu untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk Kau telah memilih kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Rajaku. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Indonesia di dalam nama-Mu, Indonesia dalam rancangan-Mu, Indonesia dalam pikiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai kota laut, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Kami memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pelayanan misi, penginjilan. Melalui media-media Kristen yang ada, baik media cetak, traktat, kalender, radio, TV, internet, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram,
dan Telegram. Semua media-media dipakai Tuhan untuk pelayanan penginjilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Media-media yang menjangkau seluruh jiwa, suku-suku terasing sekalipun yang dijangkau oleh media-media yang ada. Dan hamba-hambamu yang melayani langsung terjun ke lapangan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemerintahan ini dari kabinet kerja yang ada, periode yang terakhir. Tuhan memberkati Tuhan, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, takut akan Tuhan pada pemimpin kami. Biarlah pemimpin-pemimpin kami ini adalah pemimpin-pemimpin yang berkeadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memberkati Balikpapan, kami angkat tangan kanan kami katakan shalom Balikpapan, damai sejahtera sukacita atas Balikpapan. Kami memberkati wali kota Pak Rahmat Masud Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati udaranya, kami memberkati tanahnya, kami memberkati airnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati kedua pemimpin kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Bapak Pendeta Andi Markus, keluarganya dan seluruh wakil-wakilnya. Terima kasih Tuhan untuk kedua pemimpin kami, menjadi teladan buat kami dalam keintiman kepada Tuhan, dalam kerohaniannya, dalam setiap misi-misinya Tuhan, untuk pelebaran Injil Kerajaan-Mu. Kami memberkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati jemaat-Mu, pelayan Tuhan yang hari ini pergi menginjil, pergi melayani Tuhan. Baik di Sepaku yang Pak Yadi dan seluruh keluarga, juga Pak Juari dan keluarganya, juga gereja misi kami di Pengalon, hamba-hambamu yang lain baik di Jakarta, baik di Shanghai. Kami memberkati mereka semuanya. Baik misi ini dikerjakan sempurna untuk kesempurnaan pemberitaan Injil Kerajaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Pak Edi Sutopo bersama istri. Hamba-Mu ini kami percaya Tuhan, Engkau tahu kerinduannya, Engkau tahu isi hatinya. Engkau terus mengurapi anak-Mu ini, Engkau terus mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demonstrasi kuasa Allah, berkat daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Ada pada Pak Edi Sutopo dimanapun hamba-Mu ini pergi, ke suku-suku terasing sekalipun, dan nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami memberkati jemaat-Mu, seluruh pelayan Tuhan yang hari ini melayani Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap apapun yang mereka lakukan, ketika pada saatnya, dan mereka tidak menjadi lelah, berkat-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih seluruh jemaat-Mu, dalam kekurangan Kau cukupkan, dalam kesakitan Kau sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah tempat ini. Kau memberkati Bu Keti, Kau memberkati anak-anaknya, cucunya, cicitnya, dalam usaha pelayanannya Tuhan. Kami memberkati dalam kesendiriannya, Bu Keti tidak pernah sendiri. Kau memberkati terus, Engkau yang selalu bersamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami pulang, depan ada makanan minuman, sucikan, kuduskan. Sebelum kami makannya, menjadi kesehatan, kekuatan buat kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama, pulanglah membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dari Allah Roh Kudus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkati apapun yang dibuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan naik terus dan tidak menjadi turun. Dan dengar ini, tidak sakit-sakitan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub menjadi bagianmu seumur hidupmu, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Dan ingatlah, kemanapun kita pergi, kita adalah duta-duta Injil Kerajaan Allah untuk memberitakan kabar baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya katakan amin.
yang diketahui umatnya dengan sang Raja Wali berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Musik memuji Tuhan.